Mengapa kita harus melaksanakan sadhana pertobatan? Dikatakan dalam Sutra Penembusan Pikiran bahwa dosa atau pelanggaran akan menjadi besar bila disembunyikan dan akan menghilang sewaktu pelakunya bertobat. Sebuah kutipan ayat dalam Sutra Pertobatan berikut ini. Semua karma buruk saya semenjak dahulu kala timbul karena loba, dosa, dan moha saya yang berkepanjangan dan dilakukan oleh tubuh, ucapan, dan pikiran saya. Sekarang, saya menyesali semua kesalahan-kesalahan saya dan bertekad tidak akan mengulanginya lagi. Sebuah paragraf dari Sutra Maha Persamuan adalah, sepotong pakaian berusia 100 tahun dapat dibersihkan dalam sehari. Demikian pula semua karma buruk yang dihasilkan selama berbagai inkarnasi kehidupan dapat dilenyapkan bila kita meluangkan sedikit waktu untuk mentaati pikiran yang benar seperti yang diuraikan oleh Dharma Sang Buddha. Yang kita tidak sadari bahwa sesungguhnya kita masih memiliki karma buruk dan noda batin halus yang belum dilenyapkan. Jalan utama yang sesungguhnya adalah bertobat dengan tulus, melenyapkan pikiran, ucapan, dan perbuatan buruk secara tuntas. Jika kita tidak membuka hati untuk memahami kebenaran, maka karma tak akan lenyap. Vihara Vajra Bumi Sriwijaya menyelenggarakan upacara pertobatan 3000 Buddha. Dengan memohon kekuatan adistana dari Mula Acarya dan 3000 Buddha untuk mengikis karma buruk kita, menambah berkah, dan menyeberangkan para roh leluhur, roh penagih hutang, roh janin, roh yang menempel. Upacara akan disempurnakan dengan upacara api Homa Marici Bodhisattva, sekaligus mengantar Dewa Tai Sui tahun 2022. Tersedia paket ucapan terima kasih kepada Dewa Tai Sui tahun 2022, yang telah melindungi kita selama setahun. Tersedia juga kapal untuk menyeberangkan para roh leluhur, roh penagih hutang, roh janin, roh yang menempel serta Dewa Bumi. Informasi donatur upacara. Marilah kita mendukung dan mensukseskan keberlangsungan upacara ini. Pahala tak terhingga kepada para donatur upacara. Informasi lebih lanjut, silakan menghubungi WhatsApp Vihara Vajra Bumi Sriwijaya. Marilah kita mendengarkan dengan seksama Dharma Desana dari Vajra Acarya. Mari kita semua beranjali sejenak mengucap kembali syukur dan terima kasih atas adistana dari Maha Guru Liensen, para guru silsila, Adinata Puja Homa Mahabala Wajra, para adinata yang bersemayam di altar Vihara Vajra Bumi Sriwijaya yang telah memberkati upacara Homa pada hari ini berjalan dengan lancar dan sempurna. Om Guru Liensen Siti Hom. Selamat sore untuk acarya, dua acarya, para Cuciao, Tangju, Sesiung Sece semuanya. Selamat malam, bukan sore lagi ya. Malam. Sebelumnya saya mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year. Ya, selamat Hari Natal tahun 2022 dan selamat menyambut tahun baru 2023. Ya. Hari ini kita mengadakan upacara Homa Puja Mahabala. Ya, ini merupakan Homa terakhir ya, Homa terakhir dari Vihara Vajra Bumi Sriwijaya untuk tahun 2022. Kenapa Adinata Homa kita pilih yaitu tali cingkang? Karena tali cingkang ini merupakan satu sosok fufa, Dharmapala pelindung yang sangat spesial yang ada di dalam aliran Tantrayana Chen Focong. Dan satu lagi, karena di Mahabala sendiri dia memiliki satu faci, yaitu satu Dharma Yudam, yaitu berupa kebut. Ya, satu kebut yang merupakan menyimbolkan Mahadewi Yautse. Nah, kita menutup tahun 2002 dengan memohon Mahabala dengan adistana dari Mahadewi Yautse juga melalui kebutnya menyingkirkan semua hal-hal yang tidak baik ya untuk menyambut tahun 2023. Nah, dalam menyambut tahun 2023 yaitu tanggal 5 Januari
kita akan menggelar upacara pertobatan 3.000 Buddha dan disempurnakan dengan api homa yaitu Marici Bodhisattva. Kita tahu bahwa di dalam Tantrayana Chenfozong, Marici dan Mahabala itu adalah Dharmapala yang sangat khusus yang berjanji akan memberikan perlindungan kepada semua murid Tantrayana Chenfozong, murid dari Mahaguru Densen, ya, tanpa terkecuali, ya. Apalagi kalau Anda bisa baca mantra dia, bisa menyebut nama beliau dan juga apa? Bisa berpujana atau kongyang kepada Mahabala maupun Marici ini sangat luar biasa, ya. Kontak yoganya sangat luar biasa, sangat cepat sekali. Terutama yaitu Marici Bodhisattva. Nah, saya hari ini cerita Marici Bodhisattva sedikit. Kenapa? Karena Marici Bodhisattva dia punya aksara Mo. Ya, aksara Mo ini dari Marici Bodhisattva itu memiliki satu rahasia. Mo. Mo itu kalau dalam bahasa Jawa enggak mau, moh aku. Tapi kalau dalam Tantrayana aksara Mo itu melambangkan kecepatan. Speed. Nah, Marici itu terkenal dengan kecepatannya dalam memberikan respon atau jawaban, ya. Nah, inilah aksara Mo itu. Jadi kita mengawali tahun baru tahun 2023 kita mohon kepada Marici Bodhisattva, Mari Serhian Pusa. Ini merupakan fufa juga dalam Chenfozong dan juga memiliki ikatan janji khusus dengan Mahaguru, ya. Termasuk kita juga mendapat adistana dari Marici Bodhisattva. Hari ini kita upacara Mahabala, tali cingkang. Tali cingkang ini sebenarnya, ya, bukan hanya saat ini Mahaguru menerangkan tali cingkang, tapi tali cingkang ini juga ada di mana? Di bumi Nusantara Indonesia, ya, yaitu pada abad yang lalu, abad ke-11 di kerajaan. Nah, dan rupang atau patung dari Mahabala ini ada tersimpan di museum di negara mana? Negara United States of America, tepatnya di New York. Museumnya ada. Kalau Anda ingin melihat rupangnya, nah hari ini saya tampilkan kepada Anda. Bukan saya pergi ke New York ambil rupang, bukan, tapi fotonya. Nah, silakan kamu lihat. Nah, ini di abad ke-11 di bumi Indonesia sudah ada yang namanya Mahabala. Tetapi versi Mahabala punya rupang ini, ya, ketika di zaman abad ke-11 itu berbeda dengan yang sekarang kita puja dalam Tantrayana Chenfozong. Ya, kenapa berbeda? Itu adalah hasil karya dari setiap orang yang menciptakan rupang tersebut. Yang penting dharmanya Mahabala ini sudah diajarkan oleh Mahaguru. Ketika yang lalu di abad ke-11 seperti demikian bentuk rupang ini, ya. Ini mereka meyakini Mahabala ini sebagai juga perwujudan dari Yamantaka. Ya, dan hal ini diperkuat oleh ceramah Mahaguru ketika Mahaguru mengadakan upacara Mahabala di Amerika, yaitu di Panama, yaitu di Leicangsi, yaitu Changhong Leicangsi. Nah, Mahabala, susun ada ceritakan bahwa sebenarnya Mahabala ini juga merupakan fufa Dharmapala yang Kenpen fufa. Kenpen fufa itu adalah mula dari Mahaguru, yaitu adalah Yamantaka, dan juga sebenarnya Mahabala itu adalah jelmaan lain dari Yamantaka. Ya, jadi informasi yang saya baca, saya cari ceramah Mahaguru dan Mahaguru mengatakan adalah demikian, seperti yang dikatakan pada abad ke-11 tersebut. Ternyata sangat relevan. Ya, jadi ajaran Mahaguru itu, ajaran Tantrayana Chenfozong itu sangat luar biasa sekali dan tidak ada yang tepuk tangan. Ya, dan apa? Anda yang bisa QI, bisa menjadi murid dari Mahaguru, Anda ini merupakan orang-orang yang merupakan orang-orang pilihan. Kenapa dikatakan pilihan? Karena saya ada baca buku, ya, karya dari Mahaguru, ya, buku terbaru, Secun ada mengatakan bahwa ketika Secun akan turun ke dunia ini,
ya, menjadi manusia. Dia itu sampai di alam Yao Tzu Jingmu, ya. Dia tanya kepada Yao Tzu Jingmu. Yao Tzu Jingmu beritahu kepada Secun, ketika Anda turun, maka Anda akan memiliki jodoh di dunia ini sebanyak 5 juta orang murid Anda. Secun mengatakan, bagaimana saya mengenal mereka 5 juta? Kalau 1, 2, sampai 10 mungkin Mahaguru kenal. Tapi 5 juta orang itu tidak bisa dikenal. Mahadewi Yao Tzu mengatakan pada Mahaguru apa? Tidak usah takut. Mereka akan mencari kamu, bukan kamu yang mencari mereka. Kenapa? Karena ada jodoh, ikatan khusus dengan Padma Kumara yang lahir di dunia menjadi Mahaguru Diensen. Maka murid-muridnya yang berjodoh tersebut akan datang sendiri. Bukan Mahaguru cari murid, tapi murid mencari guru. Nah, melalui misalnya Tesu Teingyen, Yao Tzu Jingmu ada bilang, melalui satu jodoh karma yang khusus, ada beberapa orang yang memang punya jodoh khusus dengan Mahaguru. Ketika dia kui, ketika dia terima kwanting atau moteng dari Secun, dia bisa mengingat kehidupan lampaunya. Bahkan mungkin sebelum dia kui, dia pernah bermimpi Mahaguru. Ya, saya pernah mendengar beberapa umat yang mengatakan demikian. Dia belum kenal Chen Focong, tidak kenal Mahaguru, tapi dia sudah mimpi Mahaguru Diensen Lusen Yen. Nah, inilah salah satu yang dikatakan di buku tersebut yang ditulis oleh Mahadewi Yao Tzu. Bahkan kita tidak usah berkecil hati, saya tidak pernah mimpi Mahaguru, tapi saya sudah kui. Anda bisa kui, mimpi tidak usah dipusingkan. Kenapa? Bisa kui itu sudah punya jodoh yang sangat luar biasa. Apalagi kita tinggal di Indonesia, ya. Ketika 3 minggu yang lalu dari hari ini, Mahaguru memimpin upacara Padma Kumara di Taiwan Lichangse. Mahaguru mengatakan apa? Kita di Indonesia ini sangat luar biasa, ya. Kenapa? Karena bahasa Indonesia adalah sebenarnya akarnya adalah bahasa Sanskerta, dan mantra yang dijapa oleh murid-murid di Indonesia, khususnya mantra tantra, itu sangat luar biasa kekuatannya. Kenapa? Dia punya nada, suara itu sangat dekat sekali, bahkan sangat tepat kalau kita bilang. Dan juga Mahaguru mengatakan apa? Anda yang bisa menjadi murid Mahaguru, Kui Chen Focong, Xiu Chen Fo Mi Fa, itu adalah Anda semua number 1. Ya. Makanya waktu Mahaguru bilang Chen Focong itu number 1, saya teringat lagu Liu Tova, Everyone is number 1. Ya, kenapa? Lagu itu adalah lagu khas kita ya, Sendun Lichangse waktu Secun tahun 2011 datang. Ingat ya? Mahaguru yang Chen Focong is number 1. Nomor Datu. Nah, Secun bilang bukan nomor 1, nomor Datu. Ya, tapi dia tanya, Datu apa 1? 1. Nah, makanya saya kasih tahu kepada Sesium Sece semua ya, kita bisa Kui Chen Focong, bisa Syufa, ya. Ini merupakan hoki kita dalam kehidupan saat ini. Dan setiap fa atau setiap dharma, setiap sadana yang diajarkan Mahaguru itu, ya, kita bukan hanya terima mentah-mentah, tapi kita harus praktekkan. Ya, harus praktekkan. Seperti Mahabala. Mahabala ini ada satu fa, yaitu apa? Untuk melindungi kita dari gangguan hantu. Nah, apalagi kalau kita tidur malam, banyak hantu yang akan mengganggu. Ya, khususnya hantu yang akan mengambil chi Anda. Kalau bahasa pornonya, mungkin Anda laki-laki bisa mimpi basah. Ya, itu adalah hantu yang datang mengambil energi Anda. Ya, nah pakai Mahabala, Secun bilang apa? Berdiri di pintu kamar, bentuk mudra Mahabala, baca Om Mahapalaya Hom Hompe. Dan itu jendela Om Mahapalaya Hom Hompe. Di 4 sisi ruang kamar kita itu dipakai Mahabala menjaga kita. Banyak sebenarnya Pak Secun itu harus kita terapkan. Ya, saya kasih tahu kepada Anda bahwa dharmanya Secun itu sangat luar biasa. Anda tidak cukup hanya mendengar kesaksian dari orang, tetapi Anda harus mempraktekkannya biar Anda tahu apa itu fa-nya Mahaguru kita. Kalau Anda cuma dengar dari orang, luar biasa ya, luar biasa, tapi tidak pernah praktek. Ya, saya sarankan kepada Anda untuk praktekkan.
Paling gampang kita punya Mahabala, ya. Saya praktek terus Mahabala, Mahabala ya soha, Mahabala ya homompe. Kenapa? Karena saya takut mimpi basah. Nggak bohong ini, ya. Sucun ada bilang, kalau mimpi basah itu, ya ini bukan cerita porno, itu menguras energi vitalitas, ya. Bisa pendek umur. Saya tidak mengarang cerita, tidak bercerita porno. Memang kenyataannya demikian. Ya, makanya Maha Guru tuh menyarankan kita, cek sebelum tidur, cek sebelum keluar kemanapun. Nah, ya penting sekali untuk membuat perisai perlindungan diri. Ya, itu paling gampang contohnya. Ada yang tanya sama saya, perempuan bisa mimpi basah enggak? Enggak tahu, saya bilang. Karena saya bukan perempuan. Ya, saya enggak ngerti. Kalau laki-laki saya tahu karena kita laki-laki. Ya, saya enggak tahu. Bukan saya tidak mau jawab. Saya hari ini cerita bukan mau cerita porno atau bagaimana, tapi Maha Guru pun ceritanya demikian supaya kita itu tahu. Kenapa? Energi vitalitas kita itu adalah hasil kita punya syufa. Lebih jelas lagi, lebih dalam lagi saya cerita. Energi vitalitas kita, baik perempuan maupun laki-laki, itu adalah lambang dari rantai kalacakra. Ya, nah itu saya kasih tahu kepada Sesyong Sece supaya kita menjaga energi vitalitas kita masing-masing. Ya, nah saya rasa cukup sekian. Terima kasih Om Mani Padme Hum, dan kita akan mempersilakan kepada Lin Yen Sang Se untuk menyampaikan ceramah. 大家晚上好。顶礼根本上师圣尊莲生的佛，正佛中历代传承祖师坛真至尊，感恩师尊诸佛菩萨加持，今天法会吉祥圆满。Om Guru Lien Sen Siti Hum. Tadi Lien Pusang sudah bilang bahwa umat Chen Focong kita itu number one. Memang untuk membuat umat Chen Focong seluruhnya number one itu susah. Susah sekali. Kenapa? Karena mereka sama sekali hatinya kalau ada masalah goyang dia. Ada goyang, ya. Karena apa dia goyang? Karena dia tidak baca mantra Mahabala. Tidak baca mantra guru. Mantra guru itu membuat kita tidak goyang. Ya, karena silsilah seperti tadi dibilang rantainya. Rantai. Karena Maha Guru itu adalah dari atas turun ke bawah rantainya. Kita harus baca. Jadi sebagai umat Chen Focong bukan kui saja. Wah, saya sudah kui Chen Focong, Sejun pasti tolong saya, Sejun pasti lindungi saya. Oh no, ya, mo katanya. Ya, kenapa? Karena kita sendiri harus melatihnya, harus membacanya. Mahabala, ya, itu yang di museum itu kita lihat. Kalau saya kemarin itu lihat gambarnya, saya langsung mempunyai pendapat. Karena di zaman dulu, di zaman kerajaan Majapahit, itu di Majapahit, itu Mahabala itu tidak digambarkan seperti di Tibet. Karena Tibet selalu pakai api. Kalau di Jawa itu tidak pakai api, boleh dikatakan. Mereka cerita api tapi tidak pakai api belakangnya. Miu fo guang, fo api, ya fo de guang, bukan fo pusat, bukan fo de guang. Jadi kalau kita lihat rupanya persis, bukan lagi seperti, tapi persis dengan Mahabala yang diajarkan Sejun, cuman tangannya kurang 2. Nah, kenapa kita Chen Focong itu bisa ada 4 tangannya? Karena Sejun ada bilang, Chen Focong itu sudah khusus sekali dikasih tahu. Ya, dia ada jelmaan dari tambahan dari Yao Ci Jingmu. Itu ada tambahan dari Yao Ci Jingmu. Itu yang sangat penting, dan ada Lian Hua Tongzi. Terus di kepalanya itu ada Ami Tofo, karena dia ada Ami Tofo. Jadi semua dari Sukawati Loka ada. Terus di tangan Sejun sudah ada, yaitu Jiaomin Di Changwang Pusa punya itu jelmaan juga di situ. Makanya umat Chen Focong, sebelum Anda
meninggalkan Chen Fuchung, saya bilang dulu. Ya, banyak yang sudah kui Chen Fuchung pindah dia. Tidak yakin lagi Secun. Kenapa? Karena dasarnya tidak ada mereka. Sudah ada jodoh tapi tidak ada dasar. Ya, dasar itu sangat penting. Kita harus punya dasar dulu. Kita ngerti Chen Fuchung, kita punya dasar. Banyak yang tidak punya dasar, seperti bangun rumah, tidak ada fondasi, langsung berdiri, gempa bumi, rubuh. Demikian iman kita, digoyang sedikit rubuh. Jadi setelah Anda kui Chen Fuchung, minimal Anda harus baca dulu mantra guru. Nah, mantra guru. Dan bacalah banyak buku Maha Guru. Jangan hanya mendengar ceramah dari kita saja. Banyak baca buku Maha Guru. Oh, tidak bisa Mandarin, bahasa Indonesia punya buku sudah banyak. Kalau tidak mau cari lagi, tidak mau beli, bacalah di website kita. Website kita banyak sekali buku-buku lama, ya, website Sendun ya. Ada buku-buku lama. Kalau tidak mau cari yang baru, carilah di Poye Chang ya. Itu buku baru. Jadi silakanlah Anda baca. Saya harap sekali umat Chen Fuchung yang mendengar, yang melihat acara kita ini bisa rajin baca dan mengenalnya. Mengenal Chen Fuchung. Kalau Anda sudah kenal, Anda sudah tahu, Anda pasti tahu bagaimana. Ya, Chen Fuchung itu memang number one. Bukan kita bilang mai hua so hua xiang. Oh, bukan. Ya, bukan. Kita ngomong 不是说卖花说花香，我们是真实的第nomor satu. Ya, saya rasa cukup demikian juga karena waktu sudah agak malam juga ya. Pada sudah lapar. Ya, terima kasih, Amitabha. Kembali ke Cuciao. Terima kasih kepada para acarya atas dharma di sana disampaikan. Semoga iman kita bertambah kokoh, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Marilah kita berdiri, kita akan memohon Maha Guru untuk memberkati. Ah, 加持。谢谢师尊。 OK。 Karena sesun jaja, mari kita menghadap altar, kita akan bernamaskara. Ibaikan bancuan censang sesi sewang sansi shefo hum. Erbai zubusa hum. Sanbai fuwa jinggang hum. 士兵的一起手。 Kita akan kuanting dulu baru kita selesai kita punya live ya. Kita kuanting dulu. Kepada sesiung-sesiung yang tidak hadir di Palembang ini, Anda rugi sendiri karena apa? Ada kuanting langsung. Ya. Sifu kuanting ya.